Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang. Submateri yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, mengenai pengertian interaksi antar ruang. Yang kedua, bentuk interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, ada dampak yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Nah, teman-teman sudah tahu apa belum sih apa yang dimaksud dengan interaksi ruang? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, apa sih pengertian interaksi ruang itu? Ruang adalah sebuah tempat pada permukaan bumi yang mempengaruhi makhluk hidup dan benda mati yang berada di dalamnya. Setiap ruang mempunyai karakteristik dan ciri khas tertentu. Bentuk-bentuk antar ruang tersebut akan mempengaruhi bagaimana makhluk hidup dan benda mati saling berinteraksi. Interaksi antar ruang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat berinteraksi antara individu satu dan individu lainnya, individu dengan kelompok atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Di dalamnya mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi ruang. Faktor yang pertama ada saling melengkapi. Saling melengkapi di sini diartikan sebagai antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan, sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Yang kedua ada kesempatan antara. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Dan yang terakhir ada kemudahan transfer. Dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya seperti urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lainnya. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, berselancar di internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Nah, setelah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi ruang, kita akan belajar mengenai dampak interaksi ruang. Apa sih dampaknya? Yang pertama, ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti pada umumnya di kota-kota besar, interaksi antar ruang ini bakalan menyebabkan pemusatan aktivitas. Hal ini terjadi karena banyaknya pergerakan orang, barang, dan jasa di wilayah kota tersebut. Tapi di sisi lain, hal ini juga menyebabkan wilayah perkotaan bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Coba tengok di wilayah sekitar rumahmu. Apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalnya begini, jika ada tanah kosong, kebun ataupun persawahannya sudah berganti fungsinya menjadi supermarket, pabrik, atau bahkan perumahan. Nah, itu salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Nah, selanjutnya ada perubahan orientasi mata pencaharian. Orientasi mata pencaharian beda dengan orientasi di sekolah ya. Orientasi dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan. Coba kamu perhatikan deh, di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang pekerjaannya beragam kan? Bandingkan dengan yang ada di desa. Rata-rata mereka yang tinggal di daerah pedesaan umumnya bermata pencarian sebagai petani, nelayan, atau peternak. Nah, selanjutnya berkembangnya sarpras atau sarana dan prasarana. Dampak interaksi antar ruang nggak perlu berhubungan dengan hal negatif ya, ada juga yang positif seperti berkembangnya sarpras ini. Pembangunan sarpras bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Contohnya transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lain sebagainya.
akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya untuk mendukung seluruh kegiatan interaksi. Selanjutnya ada perubahan komposisi penduduk. Coba tebak, suku apa yang menjadi penduduk asli di Jakarta? Yaps, betul, Betawi. Tapi keberadaan suku Betawi sekarang sudah menyebar, bahkan pindah ke daerah pinggiran Jakarta. Hal ini dikarenakan banyaknya orang dengan beragam latar belakang suku, budaya, etnik, dan sebagainya yang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Yang terakhir dari dampak interaksi ruang itu adalah perubahan sosial budaya. Di zaman globalisasi saat ini, rasanya nggak mungkin deh kalau kamu nggak mengikuti perkembangan terbaru yang ada di internet. Mulai dari artis YouTube, TikTok, hingga artis-artis Korea kan. Nah, perubahan sosial budaya saat ini nggak hanya terpaku karena pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja. Contoh gampangnya, kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis Korea yang ditiru remaja saat ini. Nah, kalian sudah menyimak videonya kan? Siapa yang tahu itu merupakan contoh interaksi antar ruang yang apa? Ya, benar. Itu merupakan contoh interaksi antar ruang, yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk sendiri merupakan perpindahan orang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum.